Di tanah Jawa Timur, pada abad ke-11, hiduplah seorang perempuan sakti bernama Mahendradatta, dikenal pula sebagai calon arang. Ia adalah janda dari seorang Brahmana ternama di kerajaan Kediri, dan dikenal memiliki ilmu tinggi serta pengaruh besar. Setelah suaminya wafat, calon arang hidup menyendiri di desa Girah bersama putrinya yang cantik jelita, Ratna Manggali. Namun kepergiannya dari istana bukanlah tanpa sebab. Ia disingkirkan karena dianggap terlalu menguasai kekuatan spiritual yang menyaingi bangsawan istana. Dalam sepi dan luka batin, Mahendradatta mulai membangun kekuatan baru, kekuatan dari alam gelap. Ratna Manggali tumbuh dengan paras memikat, rambut panjang, dan kulit halus seperti cahaya pagi. Banyak pemuda terpesona olehnya, namun tak satu pun berani melamar. Mereka takut pada ibunya, yang dikenal suka menyendiri, menanam sesajen aneh, dan berbicara pada api yang menyala sendiri di malam hari. Calon arang merasa dunia telah berlaku tidak adil pada dirinya, suami diambil, kekuasaan dilenyapkan, dan anaknya dijauhi. Maka dalam hati yang hancur itu tumbuhlah benih dendam, yang kelak menjadi akar dari ilmu leak yang mengerikan. Dalam kemarahannya yang kian menjadi, calon arang mulai mendekati kitab-kitab kuno yang terlarang, peninggalan leluhur tua dari masa sebelum Mataram Hindu. Ia menggali ilmu pengeleakan, ajaran kuno pengiwa yang dipercaya berasal dari jalur siwa dalam bentuk Bhairava. Ilmu ini menuntut pengorbanan, darah, jiwa, dan kesendirian. Ia membangun tempat pemujaan rahasia di dalam hutan Girah, dengan altar dari batu hitam dan dupa menyala setiap malam. Dari sanalah, kekuatan gelap pertama mulai bangkit, dan desa pun mulai dihantui wabah serta kematian misterius. Kematian terjadi silih berganti di desa. Ternak membusuk semalam suntuk, bayi lahir tanpa suara tangis, dan orang-orang melihat bola api melayang di malam hari. Raja Airlangga yang saat itu memerintah Kahuripan menerima laporan keanehan tersebut dari para pejabatnya. Ia mengirim Empu Barada, seorang pendeta suci yang dikenal bijaksana dan sakti, untuk menyelidiki sumber malapetaka. Empu Barada melihat bahwa di balik penderitaan rakyat, tersembunyi kekuatan jahat yang telah menyimpang dari ajaran Dharma, dan ia tahu hanya satu nama yang cocok dengan fenomena itu, calon arang. Demi meredam bencana, Empu Barada mengatur siasat halus. Ia mengutus muridnya, Empu Bahula, untuk pura-pura jatuh cinta pada Ratna Manggali dan melamarnya. Calon arang, yang lama menginginkan anaknya menikah, menerima lamaran itu dengan hati terbuka. Namun, di balik pernikahan itu tersimpan rencana besar. Saat semua lengah, Empu Bahula mencuri kitab sihir milik calon arang dan menyerahkannya pada gurunya. Kitab itu adalah kunci kekuatan wanita sakti itu, dan tampaknya, kekuatannya mulai goyah. Namun, justru disinilah awal mula kemunculan energi baru yang lebih menyeramkan, transformasinya menjadi Rangda, sang ratu para leak. Calon arang tersentak saat menyadari kitab sihirnya telah hilang. Ia segera mengetahui bahwa pernikahan putrinya hanyalah siasat untuk mengelabui dan melemahkannya. Duka yang pernah merobek hatinya kini berganti dengan amarah yang membakar. Ia tak lagi sekadar janda pendendam, melainkan kini menjadi pusat dari energi gelap yang selama ini hanya bersarang di bayang-bayang. Ia kembali ke petapaan rahasianya di tengah hutan dan bersumpah akan membalas dendam pada siapapun yang mengkhianatinya, termasuk kerajaan yang telah mengusirnya dan rakyat yang mencemoohkan anaknya. Dalam semedi yang sunyi, calon arang memanggil kekuatan leluhur pengiwa dan membuka jalur komunikasi dengan dunia roh. Ia melakukan ritual yang melibatkan darah, tulang, dan mantra-mantra kuno berbahasa Sanskerta yang telah hilang dari ajaran resmi. Dari ritual inilah lahir ilmu pengeleakan, sebuah bentuk tertinggi dari ilmu hitam Nusantara yang memungkinkan penggunanya melepaskan jiwa dari tubuh fisik dan berubah menjadi berbagai makhluk mengerikan. Orang-orang yang telah berguru padanya kini mulai menunjukkan tanda-tanda, mata mereka menjadi merah menyala, tubuh mereka ringan seperti kapas, dan mereka mampu menembus batas dunia manusia dan dunia gaib. Dalam waktu singkat, murid-murid calon arang tersebar diam-diam ke berbagai pelosok, membawa serta ilmu yang diwariskan padanya. Mereka dikenal sebagai leak, makhluk-makhluk yang berkeliaran pada malam hari, menyerap energi hidup, mencuri bayi dari kandungan, atau mengambil organ manusia sebagai sesajen. Leak bisa berubah bentuk menjadi babi hutan, kera, anjing hitam, bahkan kepala terbang yang melayang dengan organ tergantung. Ilmu ini tidak hanya mengandalkan kekuatan batin, tetapi juga ketekunan dalam menguasai susunan mantra, ajian, serta pemahaman mendalam atas struktur tubuh manusia dan roh.
Meskipun calon arang akhirnya dikalahkan oleh Empu Barada dalam pertarungan spiritual yang legendaris, namun ajarannya tidak lenyap begitu saja. Murid-muridnya yang selamat melarikan diri ke arah timur, menyeberang ke tanah seberang, ke Pulau Bali. Di sanalah mereka kembali membangun kekuatan, menyebarkan ajaran pengiwa dan menyatukannya dengan tradisi lokal. Ilmu leak mulai diadaptasi oleh para dukun sakti Bali yang tertarik dengan kekuatan luar biasa tersebut. Sejak saat itu, nama leak tak lagi hanya milik Jawa, melainkan menjadi bagian penting dalam jagat spiritual Bali. Lambat laun, para leak di Bali menciptakan struktur sendiri dalam komunitas rahasia mereka. Mereka menyebar dalam kelompok-kelompok tertutup yang berkumpul pada malam hari saat bulan mati. Mereka mewariskan ilmu kepada keturunan terpilih, dan membagi tingkatan penguasaan ilmu dari tingkat dasar hingga mencapai derajat tertinggi, menjadi Rangda, pemimpin para leak. Sosok Rangda bukan hanya sekadar calon arang dalam wujud baru, tetapi menjadi simbol kekuatan feminin yang marah, tersingkir, dan akhirnya menguasai kegelapan sepenuhnya. Ia menjadi legenda yang tak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga dalam pertunjukan, ritual, dan ketakutan kolektif masyarakat Bali hingga kini. Setelah pengkhianatan yang dialaminya dan kehilangan kitab sihirnya, calon arang tak lagi memiliki keterikatan pada dunia manusia. Jiwanya tercerabut dari segala nilai-nilai dharma, dan ia menjadi entitas yang sepenuhnya dibentuk oleh kemarahan, pengkhianatan, dan kekuatan gelap. Dalam dunia spiritual Bali, perubahan ini tidak hanya dianggap simbolik, ini adalah transmutasi sejati dari jiwa seorang manusia menjadi makhluk yang melampaui kodratnya. Maka ia pun dikenal dengan nama baru, Rangda. Kata Rangda dalam bahasa Bali berarti janda. Namun seiring waktu nama itu menjadi identik dengan Ratu para leak, sosok perempuan sakti penguasa kegelapan. Penampakan Rangda sangat berbeda dari calon arang saat masih manusia. Ia kini digambarkan dengan rambut acak-acakan, taring panjang menyeringai, dan lidah menjulur hingga ke dada. Matanya melotot merah seperti bara, dan tangannya berujung kuku tajam menyerupai cakar. Wajahnya tak lagi menawan seperti dahulu, melainkan penuh kemarahan dan kutukan. Dalam pertunjukan tradisional Bali, topeng Rangda dibuat dengan detail menyeramkan yang mencerminkan transisi spiritual ini, bukan hanya untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan akan bahaya keserakahan, dendam, dan penyimpangan dari kebenaran. Rangda bukan sekadar tokoh antagonis dalam mitologi Bali, tetapi juga bagian penting dari filosofi Rawabineda, yaitu dualitas dalam kehidupan, terang dan gelap, baik dan buruk, Barong dan Rangda. Dalam pandangan spiritual Bali, Rangda mewakili energi pengacau, kekuatan destruktif yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Ia tidak dilenyapkan, tetapi dilawan dan diseimbangkan melalui peran Barong, makhluk suci berkepala singa yang melambangkan kekuatan pelindung. Pertarungan abadi antara keduanya menjadi simbol keseimbangan hidup manusia, pertarungan antara keinginan dan pengendalian diri. Dalam ritual masyarakat Bali, terutama di desa-desa yang masih memegang teguh warisan leluhur, Rangda tetap dipuja dan dihormati, bukan sebagai tokoh yang dielu-elukan, tapi sebagai kekuatan yang harus dikendalikan. Patung dan topeng Rangda disimpan dalam pura khusus, dan hanya dikeluarkan dalam upacara tertentu, terutama saat piodalan, musaba, atau kalonarang dance. Dalam pertunjukan tari, Rangda akan menguasai panggung dengan kekuatan sihirnya, membuat para prajurit Barong kesurupan dan menusuk diri sendiri, hingga akhirnya Barong datang untuk menetralkan situasi. Ini adalah tarian spiritual, bukan sekadar hiburan, dan setiap gerakan memiliki makna kosmis. Legenda calon arang yang menjelma menjadi Rangda di Bali menjadi contoh sempurna tentang bagaimana mitos dari Jawa bertransformasi dalam budaya Bali, berasimilasi dengan ajaran lokal dan menghasilkan entitas budaya baru. Masyarakat Bali tidak menghapus sejarah kelam ini, melainkan memeliharanya sebagai pelajaran dan pengingat. Rangda menjadi wajah dari sisi gelap manusia yang, bila tidak dikendalikan, bisa melahap siapapun. Namun di balik wajah menyeramkannya, tetap ada jejak Mahendradatta yang dulu hanya menginginkan keadilan dan cinta untuk putrinya. Itulah ironi paling dalam dari legenda ini, kisah seorang ibu yang cinta dan dendamnya berubah menjadi kutukan abadi. Ilmu leak yang diturunkan calon arang kepada para pengikutnya di Bali tidak menyebar secara acak. Ilmu ini terstruktur dalam tingkatan-tingkatan yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang lulus dalam berbagai ujian spiritual, fisik, dan gaib. Para pemula disebut Tunjung Biru, yaitu mereka yang baru mulai belajar ajian dasar seperti mantra pelindung tubuh dan pelepasan jiwa dari raga. Mereka hanya dapat melihat roh halus,
belum mampu menjelma atau menyakiti. Setelah bertahun-tahun laku tapa dan ritual malam, mereka bisa naik tingkat menjadi leak tengah, yang mampu bertransformasi dalam wujud hewan atau api, serta berinteraksi langsung dengan roh jahat. Puncak dari penguasaan ini adalah menjadi leak tinggi atau rangda, yang tidak hanya menguasai mantra dan wujud, tetapi bisa memerintah roh-roh gentayangan, menghidupkan benda mati, bahkan mengendalikan manusia dari jarak jauh. Ilmu leak bukan semata-mata ajian hitam, tapi adalah seni yang dipelajari lewat kedisiplinan batin, puasa, meditasi malam, serta pemahaman mendalam terhadap tatwa Bali, terutama jalur pangiwa ilmu kiri. Dalam pengajaran mereka, tubuh manusia dipandang sebagai portal dunia roh. Jiwa bisa keluar, masuk, atau dibagi, dan setiap bagian bisa dimanipulasi oleh mantra yang tepat. Ritual leak dilakukan saat malam hari, terutama ketika bulan mati tilem, saat energi gaib dipercaya paling kuat. Para leak akan berkumpul diam-diam di tempat tertentu, biasanya kuburan, hutan bambu, atau pura tersembunyi, dan mulai menari dalam gerakan melingkar sambil melafalkan mantra dari lontar kalonarang atau gebogan pengiwa. Mereka memakai kain hitam dengan corak tridatu, merah putih hitam, dan di tubuh mereka diolesi minyak leak, ramuan rahasia dari 33 jenis tanaman mistis. Minyak ini diyakini membantu membuka cakra gaib agar jiwa bisa keluar dari tubuh dan bertransformasi menjadi wujud non-manusia. Dalam kepercayaan Bali, kekuatan leak tidak hanya berasal dari ilmu, tapi juga hubungan batin dengan roh yang disebut tonyok atau sahabat gaib. Roh ini bisa berupa arwah leluhur, makhluk astral, atau energi purba yang dikendalikan oleh pemiliknya. Semakin kuat hubungan dengan tonyok, semakin kuat pula ilmu leak seseorang. Namun, hubungan ini membutuhkan bayaran, entah berupa sesajen harian, janji batin, atau bahkan energi kehidupan dari makhluk hidup, sebuah alasan mengapa praktik leak sering ditakuti dan dianggap mengerikan oleh masyarakat awam. Tapi bagi yang menguasainya, ilmu ini adalah seni tertinggi dari pengendalian hidup dan kematian. Rangda, sebagai pemimpin para leak, tidak hanya menguasai seluruh tingkatan ilmu tersebut, tetapi juga menjadi poros utama dari sistem spiritual hitam ini. Ia adalah guru, ratu, dan simbol tertinggi dari kekuatan kegelapan yang mengakar dalam budaya Bali. Tak seorang pun bisa menjadi rangda tanpa pengakuan gaib, tanpa wangsit, dan tanpa bukti penguasaan lengkap terhadap semua bentuk perubahan roh. Bahkan dalam dunia modern, masih ada desa-desa tertentu yang menjaga garis keturunan leak dan menjaga keseimbangan antara yang terang dan gelap. Karena dalam kepercayaan Bali, leak bukan hanya musuh, ia adalah bagian dari keseimbangan semesta, dan rangda adalah wajah tergelap dari cermin itu. Kisah calon arang yang berubah menjadi rangda tidak sekadar hidup dalam cerita rakyat atau lontar-lontar kuno. Ia menjelma dalam bentuk tari sakral yang dipentaskan di berbagai pelosok Bali, sebuah pertarungan epik antara rangda dan barong, lambang kejahatan dan kebaikan yang tak pernah berhenti bertarung. Tarian ini bukan hiburan semata. Ia adalah bagian dari ritual spiritual masyarakat Bali untuk menjaga keseimbangan semesta. Pementasan dilakukan saat hari-hari besar, seperti galungan, kuningan, dan ritual pembersihan pura. Topeng rangda dan barong disucikan, didoakan, dan diperlakukan sebagai entitas hidup yang membawa energi besar. Dalam tari ini, rangda tampil di awal dengan gerakan lambat, namun aura mencekam segera terasa. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang, memutar mata hingga nyaris putih seluruhnya, dan melambaikan tangannya yang berjari cakar. Setiap gerakan membawa pesan, kekuasaan, kemarahan, dan tantangan terhadap kekuatan Dharma. Lalu muncullah barong, singa bersayap, dengan wajah lebar penuh senyum yang bersinar terang. Ia melompat ringan, menari dengan irama cepat dan riang. Namun saat mereka berhadapan, musik menjadi gaduh, gamelan berbunyi kacau, dan penonton menahan napas. Disinilah simbol dualisme itu hidup. Yang membuat tari barong vs rangda unik adalah unsur trans kesurupan yang dialami oleh para penari. Saat rangda melemparkan kutukan, prajurit-prajurit barong, yang diperankan oleh para penari, mengambil keris dan menikam dirinya sendiri ke dada. Namun anehnya, tak ada luka yang mengucur. Mereka berada dalam kondisi trans, dilindungi oleh barong yang dianggap sebagai pelindung spiritual. Para pemangku atau pendeta akan siap di sekitar panggung, membawa air suci dan dupa, memastikan roh-roh yang ikut menari tidak menetap di tubuh penari terlalu lama. Tari ini adalah portal, penghubung antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Tari rangda bukan sekadar pertunjukan untuk turis.
Ia adalah bentuk pengendalian kekuatan liar, agar tidak mengamuk di luar kendali. Masyarakat Bali percaya bahwa dengan menampilkan Rangda dan Barong secara ritualistik, mereka menyalurkan energi positif dan negatif ke dalam ruang yang terkontrol. Dengan begitu, keseimbangan desa tetap terjaga. Itulah sebabnya dalam beberapa desa adat, pertunjukan tari ini hanya boleh dilakukan oleh keturunan tertentu yang telah melalui proses spiritual panjang. Mereka tidak boleh sembarangan memakai topeng Rangda, karena dianggap bisa mengundang kekuatan asli dari tokoh tersebut. Di balik kerumunan penonton dan megahnya kostum, terdapat makna mendalam yang terus diwariskan. Pertarungan Barong dan Rangda adalah pertarungan batin manusia, antara nafsu dan kebajikan, antara dendam dan kasih. Rangda bukan sekadar penyihir jahat, ia adalah simbol dari sisi gelap dalam diri manusia yang selalu menunggu celah untuk muncul. Dengan menontonnya, masyarakat diajak bercermin, seberapa besar Rangda dalam diri kita. Seberapa kuat Barong menjaga nurani. Disitulah letak keagungan budaya Bali, mereka tidak memusuhi kegelapan, melainkan mengakui keberadaannya dan mengajaknya berdamai dalam bentuk tarian yang abadi.